Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini aku akan berbagi 5 resep paling favorit dan simple yang bisa kalian jadikan buat isi toples lebaran. Simak beberapa resep tersebut dan selamat mencoba. Di video kali ini aku share resep cookies yang gampang bikinnya, juga nggak perlu pakai cetakan. Oat choco cookies yang renyah, buttery, dan bikin nagih. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita panaskan terlebih dahulu oven di suhu 150-160 derajat Celcius. Panaskan oven selama 10-15 menit atau tergantung oven masing-masing. Aku pakai oven top dari Mito. Di sini ada 200 gram salted butter dan 50 gram margarin. Butter akan membuat cookies menjadi sangat renyah, tapi kita memerlukan margarin agar hasilnya juga kokoh dan tidak rapuh. Siapkan wadah yang cukup besar, masukkan butter, dan masukkan juga margarin, 170 gram gula palem atau bisa pakai brown sugar, mix dengan kecepatan sedang hingga mengembang kira-kira selama 2 menit. Setelah mengembang, kira-kira akan menjadi seperti ini. Masukkan 2 kuning telur. Ini 2 kuning telur ya teman-teman. Tadi 1 kuning telurnya pecah, jadi kelihatannya seperti ini. Masukkan pasta vanila sebanyak setengah sendok teh. Mix kembali sampai tercampur rata. Ini sebentar aja, cukup sampai tercampur rata aja. Ayak bahan-bahan kering yaitu 250 gram tepung terigu protein rendah, setengah sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh bubuk kayu manis. Kita ayak terlebih dahulu supaya lebih mudah tercampur dengan kocokan butter. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, konsistensi adonannya akan menjadi seperti ini. Masukkan 200 gram oatmeal dan juga kita masukkan choco chips. Ini aku pakai yang choco chipsnya bentuknya kecil atau mini. Kalian bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya. Aduk hingga tercampur rata. Adonan akan terasa lebih berat dan konsistensinya akan menjadi seperti ini. Ambil setengah atau 1 sendok makan adonan cookies. Ini kira-kira aku ambil setengah sendok makan aja ya. Susun di atas loyang yang dialasi baking paper. Tekan-tekan menggunakan garpu. Lakukan sampai habis dan adonan siap dipanggang. Panggang di oven yang sudah panas, suhu 150-160 derajat Celcius selama 30 menit atau menyesuaikan oven masing-masing. Ini kita panggang cukup agak lama supaya hasilnya tuh benar-benar renyah ya teman-teman, tapi hati-hati jangan sampai gosong. Setelah matang, angkat dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Nah, ini udah kelihatan banget ya teksturnya tuh super crunchy. Pindahkan ke cooling rack, biarkan suhunya benar-benar turun dan siap disajikan. Atau dikemas di wadah tertutup rapat agar lebih tahan lama. Cookies ini bisa tahan sampai 3 bulan ya.
Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Dan yang penting cookiesnya renyah, aroma buttery ditambah choco chips. Ini yummy banget. Kemas di plastik kecil untuk tester, bagikan kepada teman-teman, dan siap-siap banjir orderan. Selamat mencoba, makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat thumbprint cookies dengan isian coklat dan taburan kacang. Renyah, gurih, dan enak. Bikinnya gampang, gak perlu pakai cetakan. Plus tips dan trik membuat kue kering tanpa mixer, tanpa oven. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 150 gram butter atau margarin. Boleh dicampur atau pakai salah satunya aja. Untuk hasil yang lebih baik, gunakan butter ya teman-teman. Tambahkan 120 gram gula halus atau gula pasir yang di blender dahulu hingga halus. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Di sini teman-teman bisa menambahkan pasta vanila. Aku skip aja. Kocok hingga pucat dan creamy. Aku pakai whisk. Teman-teman boleh banget pakai mixer. Tips pertama, membuat kue kering tanpa mixer. Teman-teman harus tahu dulu tipe cookies apa yang kalian buat. Nah, sekarang kita akan membuat tipe cookies yang renyah atau crunchy. Tipe cookies renyah dibuat dengan mengocok margarin atau mentega dengan gula halus sampai mengembang, pucat, dan creamy. Jadi, kalau menggunakan whisk atau tanpa mixer seperti ini, dibutuhkan tenaga yang lebih. Waktu yang aku perlukan kira-kira sekitar 5 menit. Kalau teman-teman pakai mixer, mungkin hanya 2-3 menit udah cukup. Nah, beda lagi ya kalau teman-teman bikin tipe kue yang lumer kayak putri salju, nastar, dan lain-lain. Margarin atau menteganya dan gula halus itu cukup dicampur asal rata aja. Gak perlu dikocok sampai mengembang. Begitu ya teman-teman. Kalau udah mengembang, pucat, dan creamy seperti ini, tambahkan 1 kuning telur. Aduk cukup sampai rata aja. Jangan lama-lama. Dan ini udah cukup. Tambahkan bahan-bahan kering yaitu 230 gram terigu protein rendah, 27 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Ayak terlebih dahulu supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Kalau dirasa susah, teman-teman boleh menyatukannya dengan tangan yang bersih. Proses pengadukan ini jangan lama-lama ya, cukup sampai rata aja, biar hasilnya nanti nggak keras. Selanjutnya, ini boleh didiamkan dulu di kulkas selama 15 menit, tapi boleh juga kalau mau langsung dicetak. Langkah selanjutnya, panaskan panggangan yang dipakai. Untuk tanpa oven, gunakan panci, teflon, atau wajan. Kebetulan aku mau pakai Cosmo Pen Set dari Stain Cookware. Desainnya sangat unik dengan pegangan yang bisa ditumpuk, badan pennya tidak menyentuh satu sama lain. Jadi, nggak perlu khawatir baret atau lecet hanya karena penyimpanan yang salah. Tips tanpa oven yang pertama adalah gunakan wajan atau panci yang ukurannya besar dan tinggi. Tips kedua, dibandingkan kita langsung meletakkan cookies di atas pan atau wajan, kita memerlukan sesuatu yang bisa menyangga cookies supaya cookiesnya nggak langsung terkena atau lebih dekat dengan sumber panasnya. Jadi nanti hasilnya bagian bawahnya tidak rawan gosong
dan bagian atasnya juga ikut matang dengan merata. Dan teman-teman bisa menggunakan sarangan kukusan seperti ini. Untuk hasil yang lebih maksimal lagi, kita bisa menggunakan tatakan panci atau tatakan kukusan untuk menyangga sarangan kukusan yang kita gunakan atau loyang yang kita gunakan. Sehingga letak cookies nantinya lebih jauh dari sumber panas dan lebih setara dengan bagian atasnya. Dan hasilnya lebih merata lagi ya teman-teman. Jangan lupa wajan atau panci yang kita gunakan harus memiliki tutup supaya bisa mengunci udara panas yang berperan dalam proses pemanggangan cookiesnya ya teman-teman. Nah, untuk sarangan kukusannya ini kita keluarkan terlebih dahulu. Sarangan ini akan kita fungsikan sekaligus sebagai loyangnya. Dan sekarang beri tutup terlebih dahulu. Panaskan panggangan alternatif ini di api kecil selama kurang lebih 15 menit. Ambil adonan dan timbang kalau perlu. Tips selanjutnya, untuk ukuran cookies sebaiknya kecil dan tidak terlalu besar supaya lebih cepat matang merata saat dipanggang tanpa oven. Idealnya thumbprint cookies ini ukurannya 6-8 gram. Karena aku bikin tanpa oven jadi sebaiknya ukurannya kecil aja, kira-kira 6 gram. Bulat-bulatkan seperti ini. Susun dulu di loyang. Ini sebaiknya kita lakukan secara cepat atau boleh bertahap untuk menjaga supaya adonannya nggak kering. Setelah itu siapkan 1 putih telur dan 200 gram kacang tanah sangrai cacah. Celupkan adonan ke putih telur, gulingkan dan pastikan seluruh sisi adonan terlapisi putih telur. Angkat dan gulingkan ke kacang cacah. Biarkan kacangnya menempel dengan baik. Susun di atas sarangan kukusan atau loyang. Ini udah aku oles margarin ya sebelumnya. Kalau ada kertas baking akan lebih baik dipakai. Menggunakan jari bisa pakai jempol, telunjuk atau bahkan kelingking. Kita tekan bagian tengahnya secara perlahan sampai cekung. Nah, ini jempolku aku rasa kegedean untuk cookies yang kecilnya. Saranku gunakan kelingking untuk ukuran cookies yang kecil seperti ini ya. Selanjutnya isi bagian tengah yang cekung dengan coklat filling. Coklat filling ini udah dimasukkan ke dalam plastik segitiga sebelumnya. Lakukan sampai habis. Ini udah siap, selanjutnya panggang di panggangan yang udah kita siapkan sebelumnya. Panggang di api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 25-35 menit atau tergantung panggangan yang kita gunakan. Kalau wajannya lebih tipis dari ini, gunakan api yang lebih kecil lagi ya teman-teman. Setelah 28 menit, permukaan cookies sudah terlihat lebih kecoklatan. Jangan sampai tercium bau gosong. Teman-teman harus kontrol juga ya besar kecil apinya. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup. Walau tanpa oven, bagian permukaan atasnya bisa kecoklatan seperti ini. Yang penting ikutin step by stepnya dengan benar. Dan ini dia hasilnya. Dari penampakannya ini udah nggak kalah sama yang di oven. Untuk hasilnya akan aku bandingkan juga dengan yang di oven ya nantinya. Sisa cookiesnya akan aku panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Di sini aku pakai oven mini dari Mito yaitu MO20. Harganya terjangkau, desainnya estetik. Ini cocok banget untuk kaum milenial atau teman-teman yang baru aja mau mulai baking yang nggak terlalu butuh kapasitas yang besar. Ukurannya sangat kecil, pastinya ini nggak cocok untuk memanggang aneka cake dengan ukuran besar ya. Tapi kalau kue kering atau cookies ini cukup bisa diandalkan. Panggang di suhu awal yaitu 150 derajat Celcius selama 25-30 menit. Kemudian lanjutkan di suhu 140 derajat Celcius selama 10 menit atau menyesuaikan oven masing-masing. Patokannya sampai cookiesnya terlihat crunchy dan kecoklatan di permukaannya. Setelah matang, angkat.
Dinginkan terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, bisa dikemas di dalam toples atau wadah kedap udara. Kalau mau dijual, teman-teman bisa tambahkan stiker seperti ini. Sekarang kita akan membandingkan antara tanpa oven dan dengan oven. Hasilnya kurang lebih bahkan terlihat hampir sama. Hanya saja bagian bawah dari yang tanpa oven lebih kecoklatan dibanding dengan menggunakan oven yang lebih merata. Untuk kerenyahannya, teman-teman bisa lihat sendiri, sebelah kiri ini tanpa oven dan yang sebelah kanan menggunakan oven. Mau pakai oven atau tanpa oven sebenarnya sama aja, pengaturan api yang pas sangat diperlukan. Jadi kenali panggangan yang kalian pakai atau kenali suhu oven masing-masing. Keuntungannya menggunakan oven akan lebih mudah terkontrol, panasnya juga lebih merata. Jadi selamat mencoba ya teman-teman, maaf kalau ada salah. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat kue kering Jan Hagel khas Belanda. Salah satu kue kering yang paling gampang dan cepat bikinnya. Harum, super nyah, enak banget. Wajib coba. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, seperti biasa, siapkan 100 gram butter atau margarin, atau boleh juga dicampur. Masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 75 gram gula halus atau gula pasir yang sudah di blender halus. Ini kita ayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur. Gulanya ini nggak banyak karena nanti bakalan ada tambahan gula untuk toppingnya. Kocok sampai mengembang dan pucat. Di sini aku contohkan dengan cara manual menggunakan whisk. Teman-teman boleh banget menggunakan mixer. Kalau pakai mixer pastinya lebih cepat. Mentega atau margarin ini harus dikocok sampai pucat dan lebih mengembang supaya hasilnya nanti bakalan super renyah. Kalau adonan udah mengembang dan lebih putih dan pucat dibandingkan sebelumnya, dan di sini aku pakai full butter ya, jadi pucatnya tuh pucat banget. Kalau kalian pakai full margarin, mungkin nggak sepucat ini, udah cukup ya. Masukkan setengah butir telur yang sudah dikocok lepas. Jadi dari satu telur dibagi jadi 2, setengah masuk di adonan dan setengah untuk olesan. Kalau kalian males dan ribet membagi telur, gunakan 2 kali resep. Detailnya nanti aku tulis di kolom deskripsi. Di sini teman-teman bisa menambahkan pasta vanila ya kalau kalian mau. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Masukkan setengah sendok teh bubuk kayu manis, jangan di skip karena itu khasnya. Dan masukkan setengah sendok teh baking powder. Aduk sampai tercampur rata. Ini bentar aja ya, cukup sampai tercampur rata aja. Kalau sudah rata, kemudian kita ayak terigu protein rendah sebanyak 200-225 gram. Ini kita masukkan secara bertahap, jangan langsung dimasukkan sekaligus. Kalau kurang nanti bisa kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit. Aduk rata menggunakan spatula. Nah, di sini aku tambahkan lagi terigunya. Sedikit demi sedikit aja, sebanyak ini dulu. Aduk rata lagi dengan spatula. Bisa melakukan hal yang sama sampai konsistensi adonannya benar-benar pas. Total tepung yang aku gunakan sebanyak 225 gram. Dan ini menyesuaikan lagi dengan ukuran telur yang kalian pakai juga ya. Kalau konsistensi adonannya udah pas, udah lebih mudah untuk dibentuk kira-kira seperti ini. Pindahkan ke atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Kita pipihkan seperti ini. Kemudian lapisi menggunakan kertas baking atau plastik yang lebar. Gilas menggunakan rolling pin sampai pipih dan sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan. Jadi satu resep ini hanya untuk satu loyang ya. Silakan digandakan aja resepnya kalau mau dapat lebih banyak. Kita ratakan seperti ini. Usahakan supaya bentuknya tetap rapi membentuk persegi atau persegi panjang. Kalau udah pipih sama rata,
ketebalannya kira-kira seperti ini. Kita beri olesan dari setengah telur sisanya yang tadi. Oleskan merata di permukaan adonannya. Selanjutnya taburi dengan 45 gram kacang almond slice atau boleh pakai kenari. Dan ini aku pakai kacang kenari. Taburkan merata aja. Setelah itu kita akan menaburkan juga 25 gram gula. Nah aslinya Jan Hagel itu pakai gula Hagel atau pakai pearl sugar yang ukurannya tuh besar-besar. Jadi karena itu sulit banget dicari atau ditemukan, kita bisa menggunakan gula pasir yang biasa aja yang seperti ini dan usahakan menggunakan gula pasir dengan berbutir besar. Sebarkan merata. Selanjutnya bisa langsung aja kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ovennya sudah aku panasin di suhu 170 derajat Celcius selama 12 menit. Panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah. Pertama kita taruh di rak bawah selama 15 menit. Kemudian setelah 15 menit kita pindahkan ke rak tengah, panggang selama 15 menit. Jadi total panggang kira-kira 30 menit atau menyesuaikan oven masing-masing. Setelah matang, angkat. Dan pada saat ini langsung aja kita potong-potong. Jadi dalam kondisi masih panas, kita potong ukurannya sesuai selera kita. Ini mirip seperti kastengel versi simple yang tanpa cetakan. Bedanya kalau ini tuh dipotong setelah dipanggang. Ini aku potong seukuran ini aja. Setelah itu kita biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dingin bisa dikemas di wadah tertutup atau toples. Ini tuh kuenya harum, wangi dari kayu manis. Menurutku manisnya ini pas dan yang paling penting itu hasilnya super renyah banget. Ini auto jadi favoritku. Baru nyoba bikin kali ini dan langsung suka. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, untuk memanfaatkan sisa putih telur, aku akan share 2 resep lidah kucing favorit, yaitu rasa green tea dan rasa keju. Yang cara bikinnya gampang banget, kokoh, renyah, harum dari masing-masing rasa, recommended. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Yang pertama, lidah kucing green tea. Siapkan butter atau margarin sebanyak 125 gram. Nah, di sini aku mix atau campur butter 65 gram dan margarin 60 gram. Masukkan ke dalam bowl atau wadah. Masukkan 80 gram gula halus atau gula pasir yang sudah di blender halus. Tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Kemudian kita mix hingga mengembang dan putih pucat sekali. Menggunakan kecepatan sedang ke tinggi. Untuk membuat lidah kucing supaya benar-benar renyah, harus dikocok mentega dan margarinnya sampai benar-benar mengembang dan putih pucat. Seperti ini aku rasa udah cukup. Masukkan 38 gram putih telur. Mix kembali selama sekitar 5 menit. Setelah 5 menit, dimix atau dikocok, masukkan bahan-bahan kering sambil diayak, yaitu 120 gram tepung terigu protein rendah, 1 sendok makan susu bubuk, 4-5 gram bubuk green tea, dan 1/8 sendok teh baking powder.
Ayak bahan-bahan kering supaya nggak menggumpal dan mudah dicampurkan ke dalam adonan. Campur rata menggunakan kecepatan paling rendah. Nah, ini kita aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan adonannya benar-benar rata. Kalau udah rata, masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Gunting bagian ujungnya, kemudian letakkan loyang lidah kucing yang sudah diolesi margarin atau minyak sayur, dan ini udah aku beri taburan tepung juga. Semprotkan di atas loyang, ukurannya dikira-kira aja. Semprotkan di bagian tengah dan nanti dia bakalan lebar, jadi tenang aja. Ini aku semprotkan 2 kali percetakannya. Boleh juga disemprotkan 1 kali dengan ukuran yang lebih besar. Lakukan sampai adonannya habis. Kalau sudah, sekarang kita beri topping. Di sini aku pakai kacang almond slice. Kalau nggak ada, teman-teman boleh skip aja. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ovennya udah dipanaskan di suhu 140 derajat Celcius selama 10 menit. Panggang di suhu 125 sampai 130 derajat Celcius. Api atas bawah selama 25 sampai 30 menit atau bisa lebih. Menyesuaikan aja dengan oven masing-masing. Jadi supaya warna green tea-nya itu nggak berubah, tetap cantik, kita harus panggang di suhu yang rendah dan waktunya bisa agak lebih lama. Pokoknya dipanggang aja sampai matang ya teman-teman. Harus kenal dengan suhu oven masing-masing. Setelah matang, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, lepaskan dari cetakan lidah kucing dan sebaiknya langsung dikemas di dalam toples. Ini dia hasilnya, harum banget dari butter dan green tea, ditambah almond itu cocok banget, bikinnya gampang, rasanya enak, ini recommended. Dan sekarang kita akan membuat resep yang kedua, yaitu lidah kucing rasa keju. Step by stepnya itu kurang lebih sama aja kayak sebelumnya, beda di komposisinya aja. Untuk lemaknya sama ya dengan yang green tea, aku pakai butter 65 gram dan juga margarin 60 gram. Kalau mau pakai full salah satunya, bisa diganti margarin atau butternya. Masukkan ke dalam mangkuk, tambahkan 80 gram gula halus. Gula halusnya diayak terlebih dahulu seperti ini. Masukkan 1 sendok teh pasta vanila. Ini aku pakai mixer Mito MX100 dan pakai balon whisk biar cepat ngembang. Kemudian kita kocok dengan kecepatan sedang ke tinggi sampai putih pucat dan mengembang ringan. Kalau udah putih pucat dan mengembang, selanjutnya masukkan 38 gram putih telur. Kita lanjutkan mix lagi selama 5 menit. Setelah kira-kira 5 menit, ayak bahan kering yaitu 100 gram terigu protein rendah dan 25 gram tepung maizena serta 1 sendok makan susu bubuk. Jadi bedanya dengan yang green tea tadi, yang ini pakai maizena tapi nggak pakai baking powder. Nah, di sini aku ganti pengocoknya pakai flat beater. Kalau teman-teman mau ngaduk pakai spatula juga nggak masalah ya. Dan ini udah tercampur rata. Masukkan keju parut sebanyak 80 gram. Kejunya ini nggak perlu dikeringkan juga nggak apa-apa ya. Aduk rata menggunakan spatula. Kalau udah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga.
Semprotkan ke loyang yang sudah diolesi menggunakan mentega atau margarin. Lakukan sampai selesai. Beri topping sedikit keju parut di atas adonan. Setelah itu, siap dipanggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 130 sampai 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 sampai 35 menit atau sampai matang, menyesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang, kita angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Lepaskan dari loyang seperti ini dan sebaiknya segera dikemas ke dalam wadah tertutup atau toples. Ini aromanya benar-benar menggoda, aroma butter berpadu dengan keju, teksturnya kokoh dan renyah. Gurih dari keju, manisnya pas, ini juga recommended banget. Selamat mencoba, mau bikin yang green tea aja atau bikin yang keju aja, atau mau bikin dua-duanya, silahkan ya teman-teman. Semoga bermanfaat, maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat nastar Taiwan. Kalau nastar Taiwan ini identik dengan ukurannya yang jumbo dan teksturnya yang lebih renyah. Dan kita buat bentuknya bentuk nanas ya. Unik banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 65 gram butter. Masukkan 35 gram margarin. Kemudian 20 gram gula halus atau gula pasir yang udah di blender halus. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk atau spatula. Ini nggak perlu dikocok sampai mengembang, kocok asal sampai rata aja. Kalau udah tercampur rata seperti ini, masukkan 1 kuning telur. Aduk sampai rata. Bentar aja, cukup sampai rata aja seperti ini. Masukkan 27 gram susu bubuk. Aduk rata kembali. Kemudian masukkan 40 gram tepung maizena. Aduk sampai rata. Dan ini udah rata ya teman-teman. Selanjutnya masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 100 sampai 110 gram. Nah, untuk tepung terigu ini diayak terlebih dahulu dan dimasukkan secara bertahap atau jangan langsung dimasukkan sekaligus. Aduk dulu pakai spatula sampai tercampur rata. Tambahkan lagi terigunya sampai adonan yang terbentuk mudah untuk dipulung atau dibentuk. Aduk lagi sampai rata hingga konsistensi adonannya pas. Nah, seperti ini menurutku udah cukup ya. Adonan mudah dibentuk seperti ini. Selanjutnya, ini akan aku timbang dan akan dibagi menyesuaikan ukuran cetakan yang aku gunakan. Di sini aku menggunakan cetakan nastar Taiwan berbentuk nanas. Ukurannya jumbo dan ini fit dengan berat adonan ditambah dengan selai nanas yang total beratnya 33 gram. Untuk cetakan yang aku pakai ini, berat selai 7 gram, berat adonan nanas 16 gram, dan berat adonan daun 10 gram. Untuk bentuk dan jenis cetakan nastar Taiwan lainnya, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri dengan berat adonannya ya. Kemudian bagi adonan masing-masing untuk adonan buah nanas dan adonan daun nanas. Nah, ini udah aku bagi untuk yang buah nanasnya. Dari satu resep ini nantinya bisa menghasilkan kira-kira 11 nastar jumbo dengan cetakan yang sama seperti punyaku ya. Untuk adonan daun nanasnya, campurkan dengan 1 gram bubuk green tea atau pewarna makanan hijau.
Aduk sampai tercampur rata. Kalau dirasa susah mencampurkannya dengan spatula, teman-teman bisa menggunakan tangan yang bersih, tapi jangan lama-lama ya, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya, bagi lagi menjadi 11 bagian atau menyesuaikan jumlah adonan buah nanas. Ambil 1 adonan buah nanas. Kemudian pipihkan. Beri isian selai nanas yang sudah dibulatkan. Resep selai nanas bisa dilihat di video sebelumnya ya. Aku udah pernah buat di sana. Tutup selai nanas dengan adonan hingga rapat. Bulatkan adonannya. Jangan lama-lama membulatkannya sampai rapat dan mulus seperti ini. Ini udah cukup ya. Lakukan memberi selai nanas sampai adonan buah nanasnya habis. Selanjutnya, bulat-bulatkan adonan daun nanas. Cukup sampai bulat dan mulus seperti ini. Lakukan sampai adonan daun nanasnya habis. Susun cetakan di loyang yang sudah dialasi kertas baking. Nah, ini kertas bakingku habis ya, jadi aku nggak beri kertas baking. Dan ini nggak perlu dioles apa-apa. Masukkan adonan buah nanas dan adonan daun nanas ke dalam cetakan dengan susunan seperti ini. Kemudian tekan dengan pipa cetakannya sampai terasa penuh dan rata. Cetakannya ini bisa ikut dipanggang atau bisa juga dilepas seperti ini. Ulangi lagi sampai selesai. Kalau udah selesai, beri motif buah nanas dengan menggunakan tusuk gigi atau garpu atau pisau. Ini aku pakai pisau makan ya. Aku beri motif sederhana seperti ini. Untuk daunnya jangan lupa diberi motif juga ya. Kalau teman-teman nggak mau repot-repot memberi motif, bisa juga menggunakan cetakan nanas yang bentuknya seperti cetakan mooncake. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya, kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius selama 23 sampai 30 menit. Kalau teman-teman pakai oven yang lebih besar, letakkan di rak tengah dan gunakan suhu 150 derajat Celcius, api bawah dahulu. Di tengah perjalanan, ganti ke api atas. Panggang sampai maksimal mengembang, dan untuk menghindari retak berlebih, suhunya jangan dinaikkan lagi ya. Intinya, teman-teman harus mengenali suhu oven masing-masing. Setelah mengembang maksimal, angkat dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Nastar Taiwan itu aslinya nggak diberi olesan ya, tapi ini aku mau beri olesan supaya semakin cantik. Seperti yang umumnya dijual juga biasanya dikasih olesan. Bahan olesannya 1 kuning telur, 2 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh kental manis. Aduk sampai rata. Gunakan kuas dengan tip halus seperti ini. Oleskan ke permukaan nastarnya. Nah, seandainya teman-teman menemui retak di nastar kalian, itu nggak masalah sebenarnya. Karena nastar ini wajar kalau retak. Cuma kita bisa meminimalisir supaya nggak muncul retak atau retaknya berlebihan. Contohnya kayak gini ya. Ini retak-retak di bagian yang diberi motif. Yang penting nastarnya itu udah maksimal mengembang. Nanti kalau diberi olesan, retaknya itu bakalan ketutup dan nggak kelihatan lagi. Ini kita tutup aja bagian retaknya dengan olesan kuning telur seperti ini. Jangan lupa daunnya juga diberi olesan ya. Kalau sudah selesai dipoles, panggang lagi di suhu yang sama selama 5 menit atau sampai olesannya matang. Angkat dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Tunggu benar-benar dingin baru boleh dikemas. Kalau sudah dingin atau suhunya udah turun, biar lebih cantik, kemas dengan packaging khusus untuk nastar Taiwan. Dan ini aku cuma menggunakan packaging yang aku punya aja. Teman-teman bisa cari packaging khusus nastar Taiwan di marketplace ya. Biasanya menggunakan mika atau wadah nastar
Kemudian dimasukkan ke dalam plastik cookies khusus nastar Taiwan. Jadi biasanya ada gambar nanasnya di plastiknya itu. Setelah itu di-seal supaya tertutup rapat dan dimasukkan ke dalam kotak. Nastar Taiwan ini ukurannya jumbo. Pastikan kita memanggang sampai benar-benar matang biar rasanya juga enak. Ini lebih renyah dibandingkan nastar biasa, namun tetap lumer dan lembut banget di mulut. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.